Ibu waktu maju mencalonkan diri jadi wali kota, izin dulu ke Ibu atau curhat dulu atau apa gitu minta pertimbangan, Bu? Iya, dia datang ke saya, kalau seandainya karena Pak Dada sudah 2 kali dipilih, jadi tidak mungkin dipilih lagi. Kalau saya ikutan, gimana gitu pendapat saya. Tapi saya tanya dulu, maksudnya apa gitu, tujuannya apa gitu. Kalau tujuannya, kata saya, kalau tujuannya cari jabatan tidak perlu, saya bilang. Kalau tujuannya cari duit juga tidak perlu, karena sudah punya perusahaan dan duit yang dihasilkan oleh perusahaan sendiri kan tidak harus dipertanggungjawabkan ke masyarakat. Kalau wali kota kan harus ke. Kemudian kalau cari popularitas juga itu tidak perlu gitu. Terus dia jawabnya, kan saya mengikuti pesan mama gitu. Saya kan kaget ya pesan mama, yang mana saya tidak pernah menyebutkan kamu harus jadi pejabat, harus jadi ini, enggak. Terus dia bilang, kan suka selalu dikumandangkan, disampaikan, khairun nas anfa'uhum linas gitu. Sebaik-baik manusia itu yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Ternyata dikira saya tidak didengar gitu, ternyata disimak. Dan Ibu langsung izinkan atau aduh jangan deh nanti takut ini takut itu Soalnya gitu, nggak Bu? boleh malah. Asalnya saya rada gini, saya bilang itu yang saya lihat sebagai masyarakat biasa, saya suka melihat ada yang demo, kemudian kemacetan, sampah di mana-mana dan sebagainya gitu. Saya bilang nanti itu masalah tuh sangat banyak. Tapi kata dia begini, jadi kalau melalui keilmuan yang saya dapat, oleh Allah diberikan ilmu melalui sekolahnya, sepertinya ada masalah yang bisa diselesaikan oleh ilmu yang saya miliki gitu. Walaupun mungkin tidak semua katanya gitu. Tapi kalau misalnya seperti mama ketakutan ini, itu saya diam saja, mana yang lebih berdosa gitu. Jadi saya menyadari, oh berarti saya memberi ketakutan itu salah gitu. Jadi saya bilang, iyalah kalau begitu, tapi niatnya harus tetap bersih, lurus, niat ibadah kepada Allah melalui ilmu yang diberikan Allah kepada dia gitu. Jadi untuk kebaikan. Kang, sosok ibunda untuk Akang apa? Iya, di balik lelaki sukses kan ada wanita-wanita hebat di belakang. Gitu. Dan di balik wanita hebat ada kartu kredit 4. Ibu saya ini kalau ibaratnya HP bersama keluarga adalah sumber energi hidup saya. Doa ibu saya ini doa yang melindungi saya. Gitu ya. Jadi kalau orang tua selalu mendoakan orang anak-anaknya dalam sholatnya, pasti anak-anaknya itu insya Allah terlindungi dari mara bahaya. Saya ada kejadian di Jakarta, lagi ngopi di Sudirman ya. Terus tiba-tiba ada orang baju putih ya, wajahnya ke Arab-Araban. Saya bilang begini, Bung katanya, tahu nggak yang membuat Bung seperti ini? Kan gitu ya. Saya kan logis aja jawabannya, saya bisa berhasil ya karena pendidikan atau kerja keras kan gitu. Dia bilang bukan, yang bisa membuat Bung begini adalah doa ibu di Bandung gitu. Nah dari kalimat itu, dari orang yang tidak terduga, entah kenapa tiba-tiba ngomong begitu, jadi renungan mendalam kan begitu. Bahwa kekuatan doa khususnya ibu, itulah yang membuat kita hidup lebih sukses, lebih terjaga, dan insya Allah lebih barokah gitu. Makanya saya ada pesan ke banyak orang juga, when things is too much, call your mom gitu. Jadi kalau hidup udah wah pusing, telepon ibu, insya Allah hidup lebih tenang, lebih ringan karena ada orang yang luar biasa yang akan selalu menjadi guru kita, menjadi pelindung kita. Gitu. Waktu itu langsung telepon Ibu juga, langsung. Mau bicara sama Kakak Sulung boleh? Ya gini, jadi sejak kami berkarir jarang ketemu. Dan masa kecil kami naik turun lah ya tipikal lah ya, adik kakak, apalagi sama-sama laki-laki. Sering berantemnya, sering ininya gitu. Tapi jejak-jejaknya saya ikuti. Ke SMP 2 saya ikut, SMA 3 saya ikut, ke ITB saya ikut. Jadi ikut jalur kakak saya. Oke. Dan kebetulan karena kemarin ulang tahun dan saya belum sempat mengucapkan selamat ulang tahun. Sedikit saja ya untuk Kakak, ini adik yang penurut atau kumaha Kang? Ini adik yang pesaing.
gitu. Jadi memang kita sama-sama aktif dan lain sebagainya, tapi masing-masing bawa ego tidak mau mengikuti. Jadi kalau saya ikut misalkan aktif di satu tempat, kenapa Emil ngambil di Paskibra, karena saya tidak ikut di Paskibra. Samanya cuma satu, main bola, itu aja. Oh itu ya samanya, jadi pokoknya adik ini pesaing banget gitu ya Kang? Nggak mau ada di bawah bayang-bayang. Ibu, mungkin harapan dari Ibu, ini putra kedua Ibu jadi wali kota, ada harapan Bu? Ya bagi saya jadi apapun dia tetap jadi waladun solihun jad'ulahu, jadi anak saya yang soleh yang selalu mendoakan dalam posisi apapun, dan semoga tugas di pemerintahan di Bandung ini menjadi tujuannya kan katanya Bandung juara, tapi saya harapkan juara dari keimanannya, juara dari kebersihannya, juara dari keramah tamahan orang Bandung, karena orang Bandung terkenal someah hade kasemah, tahu artinya? Someah, ramah, hade kasemah, baik jadi, kepada tamu. Iya gitu, jadi itu seperti itu. Dan juara dari sisi motekarnya. Motekar itu tahu nggak? Motekar teh apa ya? Kreativitas. Oh, iya. Kang, apa yang mungkin menurut Akang, aduh ingin membahagiakan Ibu, tapi belum kesampaian gitu Kang? Ya, satu sih, karena saya harus mengukur diri saya ya. Ibu saya itu memimpikan saya jadi khotib sholat Jumat. Belum sampai sekarang? Belum sampai, masih belajar. Karena tidak mudah ya, bukan karena jadi pejabat terus layak jadi khotib Jumat. Jadi saya lagi belajar agama lagi, belajar ngaji lagi dan seterusnya. Jadi itu yang mungkin ya sederhana, tapi bagi saya maknanya dalam. Jadi pemimpin harus paripurna lahir dan batin. Harus cerdas pikirnya, harus soleh juga. Jadi mungkin itu. Baik. Karena lain-lain yang duniawi insya Allah udah dipenuhi. Baik. Dan saya kalau ketemu ibu tidak ada siapa-siapa, biasanya saya manja. Yang saya lakukan adalah tidur di sini. Gitu. Wah gini bisa gitu. Nah. Gitu. Kami kembali saat lagi. Istri udah 9 bulan, nggak punya gaji yang besar, nggak ada asuransi, bingung gitu. Jadi itulah istri saya melahirkan bersama orang-orang miskin.